Shalom, senang sekali kita bertemu kembali di kanal MDC Medan. Mari memuji, menyembah, mendengarkan sabda Tuhan, dan bersekutu bersama saudara-saudari seiman dimanapun berada dengan segenap hati dalam ibadah hari ini. Minggu 18 April 2021. Kami berdoa kiranya Anda diberkati dengan pelayanan ini. Silahkan menekan tombol subscribe agar Anda dapat langsung menerima pemberitahuan terbaru tentang pelayanan atau informasi lainnya yang berkaitan dengan pelayanan GKPB MDC Medan. Jika Anda baru pertama sekali mengikuti pelayanan ibadah di GKPB MDC Medan atau memiliki beban doa, kami akan sangat senang sekali berdoa bagi Anda. Silahkan menghubungi kami lewat sosial media yang tertera di layar. Mari berbagi kasih dengan kepedulian sebagai gereja Tuhan dengan saudara-saudari kita yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 yang terjadi, dengan memberikan bantuan bagi mereka yang sangat membutuhkan. Pada hari Selasa, 20 April 2021, pukul 19 WIB, kita akan mengadakan doa malam via Zoom dengan nomor meeting ID 222-333-0023 dan passcode doa malam bersama Pendeta Lambert Lewis dari MDC Purwokerto. Ruang tunggu sudah dibuka mulai pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Bagi bapak atau ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya kepada Tuhan, silahkan menghubungi sekretariat untuk melakukan pendaftaran. Kita akan melakukan ibadah penyerahan anak secara khusus di waktu yang akan ditentukan kemudian. Bagi saudara-saudari keluarga MDC Medan, persembahan ibadah mingguan dan perpuluhan bisa dilakukan dengan transfer ke Bank BCA nomor rekening 022 0095 878. Persembahan misi di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 35 551. Persembahan pembangunan di Bank BCA dengan nomor rekening 022 22 36 060. Semua rekening di atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Kami sangat menghimbau kepada setiap kita untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Mari menerapkan prinsip 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Dan selanjutnya, mari siapkan hati, siapkan catatan, dan kami ucapkan selamat beribadah. Mazmur 18 ayat 2 dan 3. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setiamu ya Tuhan bagi kami. Mampukan kami mengasihimu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kami ya Tuhan. Mampukan kami mengasihimu bukan dengan perkataan belaka, namun juga dengan tindakan nyata. Mampukan kami juga mengasihi sesama kami manusia seperti diri kami sendiri. Kami mau melakukan perintah-Mu untuk hidup di dalam kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.
Shalom saudara-saudara terkasih. Mari kita memuji, mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkuasa di bumi di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tak usah ku takut.
Terima kasih Yesusku, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu Jemaat MDC Medan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur saya boleh diberikan kesempatan untuk membagikan berkat firman Tuhan pada hari Minggu ini. Dan saya sungguh-sungguh berdoa supaya apa yang saya boleh sampaikan berasal dari Tuhan, berasal dari Roh Kudus dan akan meneguhkan, akan menguatkan kehidupan iman Bapak Ibu Saudara di MDC Medan dan terus sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan oleh tim penggembalaan dari MDC Medan. Dan saya diberikan sebuah tema yang menurut saya paling bagus sekali, yang paling indah sekali. Namun memang tidak mudah untuk dilakukan, yaitu tentang kasih. Nah, pada hari ini saya ingin sharing dan saya beri tema khotbah saya pada hari ini adalah hukum kasih. Kenapa saya sebutkan hukum kasih? Karena yang pertama berbicara tentang hukum. Hukum itu berbicara tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dalam perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, hukum yang pertama yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Adam dan Hawa, Tuhan berkata, jangan kau makan buah ini. Kalau kau makan buah ini, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka engkau akan mati pada saat itu juga. Itu adalah sebuah hukum. Hukum dalam arti sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama juga ada the 10 commandment, 10 perintah Allah yang dituliskan oleh Musa. Dan saudara, 10 perintah Allah itu, 4 hukum pertama adalah hubungan relasi dengan Tuhan. Dan yang 6 berikutnya adalah hubungan dengan sesama, dengan saudara-saudara seiman. Jadi hukum adalah ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada yang harus dilakukan dan ada yang jangan dilakukan. Saudara, itu adalah sebuah ketetapan yang sudah dimulai oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Di dalam perjanjian baru, semua hukum itu hanya dijadikan 2 hukum yang menjadi satu kesatuan, yaitu hukum kasih. Hukum kasih itu adalah apa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap jiwa kita, akal budi kita. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Jadi tidak bisa dipisahkan ini ya, seperti satu mata uang dengan 2 sisi. Ini nggak bisa dipisahkan. Saudara nggak bisa berkata aku mengasihi Tuhan tapi membenci manusia, nggak bisa. Kalau saudara mengasihi Tuhan, pasti saudara juga mengasihi manusia. Ya, jadi ini satu hukum kesatuan. Hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang hukum kasih. Yang pertama yaitu tentang ketetapan Tuhan, ketetapan yang Tuhan telah tetapkan untuk kita membangun relasi dengan Allah dan juga dengan manusia. Nah, nanti saya akan coba buat sederhana. Hukum kasih itu adalah ada 2 sisi. Yang pertama yang jangan kita lakukan, mungkin nggak bisa semua saya bagikan. Dan yang kedua yang harus kita lakukan dengan satu kualitas yang tertentu. 2 hal ini saya akan sharingkan dalam 30 menit ke depan. Namun sebelum itu, saya mengundang kita berdoa terlebih dahulu, meminta Roh Kudus memimpin ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mau beribadah kepada Tuhan dan kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan. Kami sudah bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Untuk kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sampai hari ini, sampai detik ini. Kami ada karena anugerah Tuhan, kami ada karena kasih Tuhan. Pada hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh dengan segala kekurangan, kelemahan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu, menjadi isi hati-Mu,
supaya kami semua umat-Mu menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Berkati semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada, supaya kami sungguh-sungguh bertumbuh di dalam kasih dengan melakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dan sungguh-sungguh mengerjakannya di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bahwa kita sudah menjalani kehidupan di dalam keadaan pandemik COVID-19 ini sudah 1 tahun lebih, ya, dimulai pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Maret dan sekarang sudah bulan April tahun 2021. Saudara, ada dampak COVID-19 terhadap 5 aspek kehidupan manusia. Saya sebut 5 aspek itu adalah 5F dalam bahasa Inggris, atau di dalam bahasa Indonesia 5K, ya. 5F dalam bahasa Inggris dan 5K dalam bahasa Indonesia. Oke, yang pertama saya sebutkan adalah dampaknya terhadap keimanan kita, faith, iman kita. Banyak saudara yang imannya terguncang karena kondisi pandemik COVID-19 ini. Yang dulunya biasanya kita bisa beribadah dengan bebas, onsite, bisa bersukacita. Pada hari ini kita masih beribadah. Banyak gereja beribadah secara online, ya. Dan kadang-kadang saya suka dengar gitu ya, aduh kok beda ya ibadah onsite dengan ibadah online. Ya tentu saja beda saudara. Tapi seharusnya kita tetap menggunakan kesempatan ibadah online ini untuk membangun iman kita. Jangan sampai di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini iman kita merosot, menurun. Tapi harusnya iman kita tetap terus naik dan terus percaya kepada Tuhan Yesus, terus beriman kepada Tuhan Yesus bahwa ada waktunya akan selesai semuanya. Yang kedua, F yang kedua adalah family, keluarga. Nah, ini saya garis bawahi saudara, family, keluarga. Kenapa? Nanti saya akan sebutkan ya, dampak yang terbesar akibat pandemi COVID-19 ini adalah family. Yang ketiga adalah fitness, kesehatan, ya. Hari-hari ini orang concern banget gitu ya dengan kesehatan, cuci tangan berkali-kali, saudara ya. Mandi yang dulunya sehari 2 kali, sekarang bisa 4 kali, saudara. Ya, sebentar keluar, balik lagi, mandi lagi. Sebentar keluar lagi, balik ke rumah, mandi lagi. Wah, ada lagi di spray, lagi desinfektan, saudara. Jadi awareness ya, kesadaran akan kesehatan itu meningkat jauh. Itu F yang ketiga, fitness dalam bahasa Indonesia, kesehatan. Yang keempat, friendship, ya, komunitas, saudara. Orang jadi ya sulit untuk membangun komunitas. Pertemuan-pertemuan onsite, kelompok-kelompok kesan, komunitas-komunitas kesan yang tadinya bisa sama-sama makan bareng, saudara. Sekarang makannya secara virtual, masing-masing di rumah masing-masing ya. Jadi ada kendala juga terhadap komunitas persahabatan, nggak bisa tatap muka, nggak bisa lihat ekspresi orang, saudara. Jadi agak terganggu juga friendship atau komunitas ya. Dan yang kelima adalah F yang kelima, financial. Jadi F yang pertama faith, yang kedua family, yang ketiga fitness, yang keempat friendship, dan yang kelima adalah financial, keuangan. Ya, keuangan banyak sekali keadaan perusahaan-perusahaan yang keuangannya, cash flow-nya sangat terganggu. Bahkan banyak rencana-rencana yang tadinya sudah kita desain untuk membuat pembukaan usaha-usaha, cabang-cabang usaha terpaksa pada hari-hari ini tidak bisa dilakukan. Bahkan bukan itu saja, yang bekerja pun saudara, yang 1 bulan biasa bekerja 25 hari, sekarang rata-rata orang bekerja mungkin hanya tinggal 1/3, 10 hari kerja. Ya, saya dengar ada saudara saya punya usaha hotel di Bali, saudara. Pegawainya tetap masuk ya, tetapi hanya 1/3. Jadi 1 bulan itu hanya 10 hari. Artinya apa? Keuangan yang diterima juga 1/3, saudara. Mau nggak mau
mereka harus terima itu pun udah puji Tuhan ya, masih bisa kerja. Nah, yang beban yang terberat itu dari 5F itu family, keluarga. Kenapa? Karena semuanya dibebankan kepada apa? Keluarga. Ada work from home, kerja dari rumah. Suami yang biasanya tiap hari kerja, saudara ya, seminggu 5 hari kerja, 6 hari kerja, sekarang kerjanya cuma 2 hari mungkin, atau bahkan cuma 1 hari di kantor, 5 hari di mana? Work from home, di rumah. Waduh, istri-istri pada stres, saudara ya. Bagaimana mereka harus ketemu terus, yang 1 hari biasanya hanya ketemu dengan suami atau istri, itu biasanya mungkin hanya sekitar 12 jam, sekarang hampir 24 jam, bayangin, bersama-sama terus ya. Ada istilahnya 4L, lu lagi gitu. Jadi banyak stres terjadi di dalam family. Belum lagi ada study from home, ya, belajar dari rumah, anak-anak belajar dari rumah. Waduh, ya saya dengar keluarga-keluarga yang masih punya anak yang masih sekolah SD, SMP, waduh ribet banget ngajarin anak-anak disiplin. Mereka pikir mereka di rumah, mereka main aja, padahal ya mereka harus belajar dari rumah. Ada lagi worship from home, ibadah juga harus dari rumah, nggak bisa pergi bareng-bareng, saudara. Belum lagi meeting from home gitu ya, meeting terus sepanjang hari, kerjanya walaupun di rumah tapi meeting terus. Ada juga sport from home, nah, di rumah mulai, saudara, karena nggak gym pada tutup, saudara, olahraga semua dilakukan di mana? Di rumah-rumah. Nah, ada dampak yang negatif terhadap keluarga, dampak negatif dari COVID-19. Saya coba mencari narasumber ya dari Liputan 6, 16 November 2020. Seorang yang bernama Edward Andrianto Sutardio, psikolog klinis anak UI, saudara, menyebutkan beberapa dampak negatif dari COVID-19. Antara lain stres yang tinggi, tingkat stres semakin tinggi, saudara. Kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga itu meningkat 3 kali lipat. Jadi ada peningkatan dalam KDRT, saudara ya. Kemudian kasus perceraian juga meningkat di berbagai negara. Bukan hanya negara-negara Indonesia, Asia, Jepang, Amerika, semuanya saudara terjadi peningkatan perceraian. Kemudian juga ada masalah-masalah keuangan di dalam keluarga, di mana banyak terjadi PHK, pengangguran. Akibatnya, rumah tangga mulai mencari usaha-usaha yang baru, kecil-kecilan, nggak apa-apa, asal usaha. Dan itu nggak mudah, pasti ada bentrokan terjadi antara suami, istri, orang tua dengan anak, dan dampak negatif COVID-19 terhadap keluarga begitu banyak. Tapi seharusnya ada juga dampak positifnya, nggak selalu negatif, tergantung respon kita, saudara. Sumber yang saya dapatkan juga dari Liputan 6, saudara, 29 Januari 2021, yang disampaikan oleh Ibu Agustina Erni Susianti MSC. Ada dampak positif COVID-19 terhadap keluarga, antara lain disebutkan harusnya meningkatkan komunikasi dan keharmonisan antar keluarga. Dulu kan bilang nggak ada waktu, sekarang waktunya banyak, saudara. Harusnya digunakan waktu itu untuk meningkatkan komunikasi dan keharmonisan. Kemudian juga membangun kelekatan antara keluarga, suami istri, orang tua dengan anak harusnya semakin lekat. Kan di rumah terus, saudara ya. Kemudian pola hidup bersih dan sehat. Dulu, sembarangan masuk rumah nggak cuci tangan, saudara ya. Sekarang masuk rumah cuci tangan, mandi berkali-kali, saudara. Makan pun harus desinfektan dulu, bersih, steril, sendok, garpu disteril. Jadi pola hidup bersih dan sehat. Kemudian keseimbangan peran suami istri, ya, karena suami juga ada di rumah, harusnya mulai juga membantu istrinya, cuci piring kayak, ngepel kayak, nyapu kayak gitu ya. Jadi ada keseimbangan peran suami istri. Kemudian juga penguasaan teknologi informasi, ya, karena semuanya online, mau nggak mau harus belajar. Ya, di Jakarta juga tuh ada kelompok usia emas atau di Jakarta disebut kelompok sahabat setia. Wah, ketika diajarkan ya mulai menggunakan aplikasi Zoom, saudara
mereka rajin belajar. Mula-mula mungkin cucunya yang bukain aplikasi Zoom-nya ya, tapi lama-lama mereka bisa buka sendiri. Jadi ada persekutuan untuk usia emas yang kami di Jakarta sebut Sahabat Setia. Mereka bisa lakukan tuh, luar biasa. Nah, saudara, harusnya keluarga itu mempunyai peran yang besar di dalam kehidupan kita. Alkitab mengajarkan bahwa base dari seluruh kehidupan manusia harusnya ada di keluarga. Ulangan 6 ayat 7 saya bacakan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Ya, jadi harusnya keluarga itu menjadi apa? Spiritual center. Pusat rohani, bukan di gereja, saudara. Harusnya keluarga menjadi karakter center, tempat pembentukan karakter anak. Harusnya ada dalam rumah tangga. Kemudian juga social center, ya, tempat untuk bersosialisasi, gimana orang tua bisa bawa anak-anaknya, mungkin mengirimkan makanan kepada keluarga-keluarga lain yang membutuhkan, dan juga menjadi craft center, tempat pelatihan skill, saudara ya. Anak-anak dilatih skill untuk melakukan sesuatu pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Itu sangat bagus sekali. Nah, saudara, tentang hukum kasih atau hukum relasi, ada satu quotes yang berkata demikian, all relationship have one law. Jadi semua hukum relasi itu harusnya punya satu hukum yang berkata begini, never make the one you love feel alone, especially when you are there. Jadi jangan pernah saudara membuat orang yang saudara kasih itu sendirian, kesepian. Apalagi saudara ada di tempat itu. Jadi kalau saudara ada di tempat itu, harusnya orang itu nggak mengalami kesepian. Nah, saya masuk ke dalam hukum kasih atau hukum relasi, saudara. Ada firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Firman ini sering saudara dengar, tapi waktu saudara dengar seringkali interpretasinya ini kepada persembahan gitu ya. Padahal ayat ini menurut saya tidak ada hubungannya sama sekali dengan persembahan. Karena konteks ayat ini adalah berbicara tentang relasi satu dengan yang lain. Saya bacakan Lukas 6 ayat 37-38, kemudian loncat ke ayat yang ke-41 dan 42. Lukas 6 ayat yang ke-37, janganlah kamu menghakimi, ya. Do not, jangan, ini larangan ya. Jangan kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Ayat yang ke-38, ya, nah ini ayat yang seringkali interpretasinya ini persembahan nih, masalah duit nih. Enggak, saudara. Ayat 38 ini ada kaitannya dengan ayat 37 tentang hukum relasi, hukum kasih, saudara. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini adalah hukum relasi, saudara. Saya lanjutkan dengan dua ayat lagi, 41 dan 42 dari Lukas 6. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Ini berkaitan dengan ayat yang tadi, masalah menghakimi, saudara. Ayat yang ke-42, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarkan aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak kau lihat. Hai orang munafik, kata Tuhan Yesus, saudara, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Nah, saudara, ayat ini berbicara tentang hukum relasi, hukum kasih. Hukum yang diajarkan Yesus adalah apa, saudara? Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Prakteknya bagaimana? Prakteknya, saudara, hukumnya yang dilakukan apa? Hakimilah sesamamu manusia seperti engkau menghakimi dirimu sendiri. Loh, menghakimi diri sendiri bisa? Bisa, saudara.
Jangan saudara berpikir orang nggak bisa menghakimi diri sendiri. Jadi saudara, hukum yang Yesus katakan ini, kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Tapi yang terjadi adalah kita bukan mengasihi, tetapi menghakimi. Bukan mengasihi, tetapi apa? Menghukum, saudara. Nah, inilah satu hal yang sangat kontradiksi yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia, saudara. Tidak luput juga orang-orang Kristen. Bukan mengasihi sesama, tetapi apa? Menghakimi sesama. Bukan mengasihi sesama, tapi sebaliknya malah apa? Menghukum, saudara. Nah, saudara, kenapa kita dilarang untuk menghakimi sesama kita, saudara? Karena penghakiman terhadap sesama bersifat subjektif dan tidak adil. Yang adil hanya siapa? Tuhan. Amin, saudara. Makanya Tuhan melarang kita menjadi hakim. Tuhan melarang kita untuk menghakimi, saudara. Untuk sesama kita, saudara. Hakim secara profesi boleh, tapi menghakimi, saudara. Karena penghakiman itu adalah milik Tuhan. Dan kenapa itu milik Tuhan? Karena penghakiman manusia sifatnya subjektif dan tidak adil. Kita lebih mudah melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri sendiri. Jujur, betul nggak? Lebih mudah kita melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita sendiri. Kita lebih mudah dan lebih cepat menghakimi orang lain daripada menghakimi diri kita sendiri. Kita lebih cepat ya, oh itu orang kok kenapa begitu ya? Harusnya nggak boleh begitu. Cepat sekali kita berespon ketika melihat orang-orang tersebut. Dan yang ketiga, takaran yang kita pakai terhadap diri sendiri berbeda dengan takaran yang kita pakai terhadap orang lain, saudara. Takarannya seringkali berbeda. Misalnya, saudara, kita sebut orang lain itu mudah marah. Wah, itu orang pemarah ya. Tapi kita sebut diri kita tidak demikian. Kita sebut diri kita gini, ya pantaslah saya marah. Udah pantaslah saya marah. Dia berlakunya kurang ajar banget sih. Pantas dong saya marah. Ukurannya berbeda, saudara. Kita bilang orang lain pemarah, kita bilang kepada diri kita, ya udah pada tempatnya kita marah. Kita sebut orang lain pelit. Itu si pelit tuh, si kikir tuh. Tapi kita sebut diri kita hidup sederhana gitu, ya. Jadi ukuran yang kita pakai berbeda. Kita sebut orang lain baper, perasa banget tuh orang. Tapi kita sebut diri kita apa, saudara? Lembut hati atau peka gitu ya. Kita sebut orang lain baper, lu baper banget sih, bawa perasaan banget sih. Kalau kita kenakan kepada diri kita sendiri, oh kita ini bukan baper, kita ini memang sensitif peka gitu, saudara. Sudah ngerti maksud saya ya? Nah, satu kali ada sebuah cerita nih, saudara. Suami istri yang sudah 20 tahun menikah mengendarai mobil. Biasa kan ya, suami nyetir mobil, istri ada di sampingnya, saudara. Tiba-tiba si istri bilang gini, "Pak, kamu kok sekarang udah beda sih, nggak seromantis dulu gitu ya. Nggak semesra dulu. Nggak duduk lagi dekat-dekat dengan saya," gitu kata si istri. Saudara, komplain nih si istri ini ya. Kemudian si suami sambil nyetir mobil dengan santai dia menjawab istrinya, "Ma, aku duduk nih ya tepat di tempat yang sama. Selalu duduk di depan setir ya, mengemudi mobil ini sudah berpuluh-puluh tahun, tempatnya sama." Saudara, make sense nggak, saudara? Ya, yang berubah siapa harusnya? Apakah sambil nyetir kita harus minggir gitu, sudah deket-deketin istri kita? Nggak bisa dong ya. Gawat, saudara, bisa tabrakan. Ya, harusnya siapa? Istrinya dong yang deket-deket dengan suaminya. Amin, pria-pria BMM ini ya, saudara. Ya, jadi seringkali yang baper siapa gitu. Nah, ini pengalaman-pengalaman. Ini bukan pengalaman saya ya, saudara. Nah, tadi kita sudah perhatikan juga, saudara, kita nggak boleh menghakimi orang lain. Dan juga nggak boleh menghakimi diri kita sendiri. Don't judge yourself. Di 1 Yohanes 3 ayat 19-21 berkata demikian. Firman Tuhan, Yohanes tuliskan, "Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu." Ayat yang ke-21, "Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita,
maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Jadi don't judge yourself. Nah, itulah adalah bagian yang pertama, saudara, dari hukum kasih. Jangan saudara, menghakimi. Saya masuk ke bagian yang kedua daripada hukum kasih. Aplikasinya daripada hukum kasih itu adalah apa? Hukum yang kedua adalah memberi, tindakan memberi. Saudara, dunia juga tahu tentang memberi. Bahkan saya dulu kuliah di Fakultas Ekonomi, saudara. Dari awal, dari semester 1 sudah diajarkan, saudara, hukum ekonomi. Yaitu apa? Dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan memberi modal sekecil-kecilnya, kalau bisa dapat untung sebesar-besarnya. Itulah hukum memberi secara dunia. Dasar hubungan dari hukum memberi secara dunia adalah apa, saudara? Untung rugi transaksional. Ya. Bukan relasional, tapi transaksi. Inilah hukum memberi di dalam dunia. Makanya ada pepatah yang sering kita dengar, ada udang di balik lempe. Ada udang di balik bakwan, saudara. Dan hukum memberi secara dunia berkata apa? Lebih berbahagia apa? Menerima daripada memberi. Itulah hukum dunia dalam hal memberi. Tapi di dalam kekristenan, saudara, kita justru lebih berbahagia apa? Memberi daripada menerima. Tapi memberi seperti apa, saudara? Memberi seperti apa yang Tuhan inginkan supaya relasi kasih itu terbentuk dan dinyatakan melalui kehidupan kita. Jadi nggak sembarangan memberi. Saya ingin membagikan ada 3 hal tentang memberi. Yang pertama, giving with love. Kita bisa memberi tanpa kasih, tapi kita tidak bisa mengasihi tanpa memberi, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya memberi karena kasih, didorong oleh kasih, dimotivasi oleh kasih, saudara. Ayat firman Tuhan sudah jelas di 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun katanya aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada apa, saudara, faedahnya bagiku. Giving with love. Apa artinya giving with love? Artinya kasih tanpa syarat. Kasih walaupun, kasih sekalipun, saudara. Wow, walaupun dalam pandemi COVID-19 kalau kita lakukan ini, pasti keluarga kita akan mengalami kelimpahan kasih. Di dalam firman Tuhan, Hosea 3 ayat 1 ini ekstrim ya, saudara. Satu ayat yang cukup ekstrim karena Nabi Hosea disuruh menikahi seorang pelacur, saudara. Wow. Gimana kalau hari ini saudara dengar seorang pendeta menikahi pelacur, pasti saudara bilang nih pendeta kedagingan nih, saudara ya. Tapi itu terjadi di dalam perjanjian lama. Tuhan minta Nabi Hosea menikahi seorang pelacur. Saya bacakan kisah di Hosea 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina itu. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Jadi Hosea sudah mengasihi perempuan pelacur ini. Kemudian setelah dikasih, perempuan ini kabur lagi, saudara. Kabur lagi ke tempatnya yang semula. Tapi Tuhan bilang sama Hosea, pergi lagi, cari lagi, kasih lagi. Wow, luar biasa. Inilah kasih tanpa syarat. Yang kedua adalah giving with sacrifice, pengorbanan, saudara. Memberi dengan pengorbanan. Pengorbanan berarti memberikan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang lebih baik, saudara. Ya, contohnya saya berikan kisah tentang Ruth. Ruth ini berkorban dengan mengikuti Naomi mertuanya, mencari nafkah, mencari makanan buat dirinya sendiri dan juga buat mertuanya. Ya, dan dia sebetulnya nggak punya harapan lagi untuk menikah. Karena ya mertuanya juga sudah tua, nggak mungkin lagi punya anak, saudara. Mantunya yang satu, saudara, sudah meninggalkan, ya. Tapi Ruth sebagai menantu yang kedua ini, dari anak yang kedua ini tetap mengikuti mertuanya, saudara. Sampai dia bilang, kemanapun aku pergi, engkau pergi, aku pergi. Bangsamu, bangsaku. Allahmu, Allahku. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Akhirnya puji Tuhan. Akhirnya Ruth menikah dengan Boas yang akhirnya dari keturunannya mereka lahirlah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Contoh yang lain, giving with sacrifice adalah Esther.
sangat terkenal dengan sebuah perkataan, jika aku mati, biarlah aku mati, saudara. Jadi dia rela memberikan dirinya menghadap raja, yang pada waktu itu ketentuannya kalau nggak dipanggil, saudara nggak boleh menghadap. Dan kalau Esther menghadap tanpa dipanggil oleh raja, hukumannya hukuman mati. Esther menyuruh semuanya berpuasa 3 hari di Puri Susan, dan hari ketiga dia datang menghadap raja. Dan puji Tuhan, raja berkenan menerima Esther. Dan akhirnya sudah tahu bangsa Yahudi diselamatkan dan Haman yang akhirnya dihukum mati. Yang terakhir, yang ketiga adalah giving my best. Memberi dengan apa? Yang terbaik. Ya. Ayatnya saya bacakan dari Lukas 6 ayat 38 yang tadi kita sudah baca. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang kamu pakai untuk memberi akan diberikan kepadamu. Kasih yang kau pakai untuk kau beri kepada seseorang akan juga dipakaikan kepadamu. Saudara, artinya apa? Kita jangan sembarangan memberi. Kita harus memberi yang terbaik. Ya, jangan berhenti memberi. Ketika kita berhenti, Tuhan juga akan berhenti memberi kepada kita. Terus memberi yang terbaik, dan it will come back to you. Itu akan kembali kepada engkau. Saudara, seperti orang main ayunan. Saudara tahu ya, main ayunan, saudara. Kalau kita mendorong itu dengan pelan, baliknya pelan juga, saudara. Ya, tapi semakin saudara dorong ayunan itu dengan lebih keras, maka dia akan kembali dengan lebih keras lagi, bahkan ditambahkan dengan percepatan. Kalau Bapak Ibu yang kuliah ilmu fisika atau sekolah di IPA, itu tahu ada gaya yang kembali plus percepatan. A simbolnya, percepatan, saudara. Jadi kalau kita memberi dengan yang terbaik, it will come back to you. Akan kembali kepada engkau lebih dari apa yang kau berikan. Plus bonusnya luar biasa, saudara. Oleh karena itu giving my best, hukum kasih. Ya, kalau kita mengasihi, ayo kita lakukan dengan yang terbaik. Saudara, siapakah contoh dari orang yang pribadinya tidak mau menghukum, bahkan mengasihi, pribadi yang mau memberinya juga bukan asal-asalan, saudara, memberinya dengan cinta, memberinya dengan pengorbanan, memberinya dengan yang the best, terbaik dalam hidupnya. Saudara, tidak ada lain, pribadi tersebut adalah pribadi Yesus Tuhan. Yang kita baru peringati Jumat Agung yang lalu, kematiannya di atas kayu salib. Yang kita peringati bagaimana penderitaannya luar biasa. Dia datang ke dunia bukan untuk menghakimi, tapi dia datang dunia untuk mengampuni, sebagai pelayanan pendamaian antara manusia dengan Allah. Dia memberi dengan kasih, dia memberi dengan sacrifice, pengorbanan, dan dia memberikan yang terbaik. Saudara, ikutilah teladan Yesus. Pengorbanan yang luar biasa, kasih yang luar biasa, itulah yang menyelamatkan kita. Saya baca ayat yang terakhir di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu tentang kasih, yaitu tentang hukum kasih. Kami percaya kasih adalah sebuah tindakan. Kasih tidak menghakimi orang lain, tidak juga menghakimi diri kami sendiri. Tapi kasih adalah memberi dengan pengorbanan, memberi dengan kasih, dan memberi yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekitar kami.
Terima kasih Bapa, biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjamah hidup kami, bahwa di tengah masa yang sulit ini kasih memegang peranan yang penting, kasih menutupi segala sesuatu. Ajar kami saling mengasihi Tuhan, mencintai seorang demi seorang di dalam rumah tangga kami, suami, istri, orang tua dengan anak-anak. Biarlah kami saling mencintai, saling mengasihi, sesama jemaat kami saling mengasihi. Dan kami percaya kasih ini akan meluap sampai kepada komunitas-komunitas kesan yang ada, komunitas masyarakat yang ada. Sampai semua orang boleh merasakan kasih Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih hamba berdoa buat MDC Medan, buat tim pengembalaan, buat semua jemaat. Biarlah kasih karunia Allah menyertai kita semua. Kami menerima anugerah Tuhan, kami menerima firman Tuhan, kasih-Mu yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur untuk Roh Kudus yang telah memberikan firman itu pada hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya, saudara Bapak Ibu yang terkasih, mari kita akhiri ibadah ini. Mari arahkan hatimu, angkatlah tanganmu, terimalah berkat yang terbaik, sempurna di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus yang sungguh mengasihi engkau, yang melindungi engkau, yang menolong engkau, yang menyelamatkan engkau, yang memberkati engkau berlimpah-limpah.
Terimalah berkat yang terbaik di dalam nama Allah Bapa dengan cinta kasih daripada Yesus Kristus dengan persekutuan Allah Roh Kudus memampukan engkau hidup di dalam kehendaknya, kebenarannya, kemenangannya, keberhasilan yang sudah Dia berikan pada engkau mulai hari ini, seterusnya dan selamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus yang terima berkat, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ajarilah